depan duduk siap. Doa mulai. Selesai. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu cek presensi kehadiran terlebih dahulu. Adam Hadir. Alia Hadir. Arya Hadir. Azahra Dayat Hadir. Sarah Hadir. Fevian Hadir. Cindy Hadir. Siti Nurfadila Yuda Hadir. Yulia Hadir. Zulfa Hadir. Bobby. Hadir. Baik, hanya 2 orang yang tidak hadir ya karena mengenai Hari Pahlawan, aku selalu percaya bahwa setiap perjuangan tidak pernah memperkenalkan kepada kita sebuah kata akhir atau akhiran. Segala macam telah diperjuangkan. Tak perlu keluar darah, cukup keringat dan pikiran untuk menjadi bermanfaat. Mari berkukuh persatuan untuk membangun negeri ini agar selalu diakui oleh dunia. Pembelajaran yang akan kita lakukan. Kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran, melalui kejadian di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menyebutkan, menunjukkan, dan mengidentifikasi pengertian, gagasan umum, dan ciri umum teks eksplanasi dengan tepat dan bertanggung jawab. Ya, coba tepuk semangatnya gimana ya? Semangat kita sedikit satu orang. Sudah siap? Ya. Siap. Tepuk semangat. Baik, pada pertemuan sebelumnya masih ingat kita membahas materi apa? Ya, Lalu kita mempelajari tentang penjelasan teks eksplanasi. baik. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya Bu. Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai kegiatan ataupun fenomena. Penjelasan mengenai fenomena. Fenomena apa yang dimaksudkan? Bencana alam, fenomena sosial yang terjadi dalam keseharian, Bu. Baik, pernahkah di antara kalian ketika kalian mendengar atau membaca suatu informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian? Jika pernah, peristiwa apa yang kalian dapati? Fenomena apa yang kalian dapati dengan membaca atau mendengar informasi tersebut? Pernah Bu, misalnya alam seperti gempa bumi dan angin puting beliung. Baik, fenomena alam ya seperti angin puting beliung ya, gempa bumi ya, dan yang lainnya fenomena alam. Baik, yang lain? Bu,
Ya, Mila? Selain fenomena alam, ada juga fenomena sosial, misalnya pro dan kontra kedatangan Lee Min Ho ke Indonesia. Oh, Lee Min Ho ya. Untuk mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Itu meliputi apa saja? Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, membaca dengan sesama informasi yang termuat dalam teks eksplanasi. Yang kedua, mencermati banyak fakta dengan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. Baik, tepuk tangan atas jawaban-jawaban kalian. Ya, baik, Ibu langsung bagi kelompok untuk kelas 11 MIPA 2. Pada pertemuan hari ini, satu kelas ini akan dibagi menjadi 6 kelompok ya. Kelompok 1 ada Agam, Alia, Arya, Azahra, dan Dayat. Kelompok 2 Elsa, Elis, Gugun, Hendriansyah, dan Ike. Kemudian kelompok 3 Junani, Potesta, Lisma, Endrian, M. Alvaro. Kemudian kelompok 4 Muhammad Muklis, Mutiara, Nilasari, Nur Hoirunisa, Patrika, dan Bobi. Kelompok 5 Reti, Rika, Ripal, Rohati, dan Yulia. Dan kelompok 6 Sarah, Sefian, Cindy, Siti Nurfadilah, Yuda, dan Zulfa ya. Ibu harap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Silakan untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing. Tadi yang disampaikan oleh Mila itu sudah betul, bahwa untuk menemukan gagasan umum, hal yang pertama dilakukan adalah membaca teks dengan cermat. Kemudian temukan kalimat utamanya dan carilah inti kalimatnya. Nah, apakah itu gagasan umum? Gitu, gagasan itu sama ya. Baik, lanjut. Nah, ciri-ciri fakta. Teks eksplanasi itu memuat fakta. Tidak ada kiasan, tidak ada imajinatif, tidak ada. Karena itu berisi rangkaian peristiwa. Yang tentunya rangkaian peristiwa itu bersifat fakta. Ya, bukan bersifat opini. Kayaknya gempa itu kira-kira kemungkinan, nah itu kan opini ya. Ketika ada kata mungkin atau kira-kira atau kemungkinan, tetapi ketika membuat fakta itu jelas, ada waktunya. Nah, mari kita lihat. Ciri-ciri fakta sebagai berikut. Dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa itu. Kemudian yang ketiga, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. 4, bersifat objektif. 5, biasanya dapat menjawab pertanyaan adik simba. Adik simba itu A-nya apa? Kemudian di mana? Kenapa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Pinter sekali. Kalau kita dalam bahasa Inggris itu seringkali 5W plus 1H. Nah, kita juga seringkali kan belajar seperti itu. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak lagi menyebutkan 5W plus 1H, tapi adik simba ya. Dan menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Komunikasi. Sampai jumpa. Sinar matahari kemudian terpecah ke dalam beberapa warna dan dipantulkan ke arah tertentu di sekitar matahari dan menjadi cincin cahaya di sekitar matahari. Fenomena halo matahari jarang muncul di daerah tropis, namun di belahan bumi seperti di Eropa, peristiwa ini sering terjadi. Selain terjadi dalam bentuk lingkaran khusus dengan bagian tinggi dan bagian langit, halo bisa terwujud secara lingkaran dengan pusat pada cahaya matahari. Baik, untuk jelaskan ciri umum teks eksplanasi. Untuk pertanyaan kedua, menjelaskan suatu kondisi peristiwa atau fenomena di mana peristiwa itu memiliki struktur teks eksplanasi yang terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan yang jelas dan berikut. Lalu ada bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Lalu ada membuat informasi yang sesungguhnya atau ada bukan bersama pada pada. Lalu ada informasi yang
Nomor 3, apa gagasan umum teks eksplanasi berjudul fenomena? Mengenal fenomena alam matahari dan penyebabnya. Gagasan umumnya adalah posisi matahari berada di tengah lingkaran besar menyerupai cincin, dikarenakan ada pembiasan sinar matahari oleh awan lapisan tinggi. Awan yang membiaskan sinar matahari itu biasa disebut awan cirrus yang berada pada ketinggian sekitar 6.000 meter dari permukaan bumi. Cukup tingginya awan cirrus ini sehingga membentuk partikel yang sangat kecil dan biasanya berjenis kristal es. Itu Baik, selanjutnya beri tepuk tangan. Sekali lagi. Alia boleh kembali ke tempat duduk. Proses pembelajaran hari ini, adakah yang belum dipahami? Sudah. Baik. Apabila sudah paham, dengan begitu tentu saja ada yang menyimpulkan proses pembelajaran hari ini. Siapa? Baik, Alia. Silakan, Nak. Jadi kita hari ini mempelajari teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan penyebab, proses, latar belakang terjadinya suatu peristiwa, fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi itu meliputi menjelaskan suatu kondisi peristiwa dan fenomena. Lalu ada struktur teks eksplanasi yang terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas dan penutup. Lalu ada bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Lalu ada memuat informasi yang sesungguhnya atau fakta dan bukan merupakan rekayasa. Informasi yang disampaikan bersifat keilmuan yang mengandung pengetahuan dan bukan merupakan karangan atau fiksi. Lalu, teks eksplanasi juga memuat fakta. Adapun ciri-ciri faktanya adalah sebagai berikut. Dapat dibuktikan kebenarannya, yang pertama. Yang kedua, mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, dan peristiwanya. Lalu ada yang ketiga, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Dan yang keempat, bersifat objektif. Lalu yang kelima, biasanya dapat menjawab pertanyaan adik Simba. Dan yang terakhir, ada menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Itu Baik, ditepuk tangan. Baik anak-anak, dari dirasa materi untuk mengidentifikasi untuk urutan kejadian, isi, hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi sudah bisa kalian pahami. Selanjutnya kalian silakan mencari sumber yang relevan untuk proses pembelajaran kita selanjutnya. Materi masih teks eksplanasi, kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Boleh cari dari sumber manapun, boleh dari YouTube, boleh dari internet, boleh dari buku perpustakaan yang memudahkan akses untuk kalian. Baik, pada proses pembelajaran hari ini, apa yang kalian sukai? Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Terima kasih untuk proses pembelajaran yang sangat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.